Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang sudah menuntun kita selama ini. Dan juga saya merasakan ya, bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan yang memelihara. Dan terima kasih untuk doa-doanya, doa-doa saudara semua di sini. Saya merasakan doa-doa itu sangat mempengaruhi kehidupan saya. Dan pada saat Pendeta James suaranya hilang. yang sudah saudara baca di rumah, bilangan pasal 29 hari ini, besok 30 ya. Kalau perhatikan di sana, itu berbicara mengenai korban. Hari ini 30 Pak James. Halo, tes. Hari ini 30 bilangan Pak. Oh iya, Info. 30. Iya, masuk 30 sekarang kan? Iya. Freeze lagi, Pak. Yap. Pendeta suaranya nggak ada, hilang lagi ya. Ya, tes, sudah bisa. Sudah. Koneksi saya sementara memburuk. Itu juga mengapa saya lihat yang kalau bacaannya saya perhatikan di 30 ya. Sebenarnya 29 kemarin, masuk 30 hari ini. Dan terima kasih untuk mengingatkannya. Tapi di dalam pasal ini kalau kita perhatikan, itu adalah aturan-aturan Ka'bah sehubungan dengan korban pagi dan petang. Saya tidak membahas mengenai itu karena kita sudah bahas itu yang lalu ya, dua pekan yang lalu. Dan pada saat ini kita akan membahas beberapa cerita dari kitab Bilangan yang pada saat ini saya ambil dari kitab Bilangan pasal 16 sehubungan dengan pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Untuk masalah Ka'bah, sehubungan dengan bacaan-bacaan yang saudara baca di rumah, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya, sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di dalam Alkitab ada yang kurang dipahami, kita diskusi di sini. Dan pada malam hari ini saya hanya mau angkat satu kisah dari kisah Bilangan pasal 16 ini mengenai pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Terima kasih Om Anoni sudah berdoa, namun saya ingin undang sekali lagi kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami akan belajar di kaki-Mu sehubungan dengan cerita Datan, Korah, dan Abiram. Biarlah pasal ini Tuhan, ayat demi ayat yang kami bacakan, boleh membawa penerangan baru dalam hidup kami, di mana kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tambahkanlah ya Tuhan, roh takut akan Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Engkau urapi lidah hamba-Mu dengan kata-kata hikmat, kata-kata berpengertian, yang boleh memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Bungkuslah hamba-Mu dengan bayang salib Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu Tuhan, dan kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Terpujilah Engkau, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Baik, Amin. yang punya Alkitab, mari kita buka baca dalam kitab Bilangan pasal 16. Minta maaf saya tidak membanggakan slide karena hubungan koneksi juga dan saya memang tidak siapkan slide. Saya berpikir slide sangat mempengaruhi bandwidth internet kita. Namun kita akan gunakan secara manual supaya juga kita bisa lebih banyak untuk menggunakan daya khayal imajinasi kita untuk Tuhan. Mulai dari pasal 16, kita mulai dari ayat 1. Bunyinya, Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Perhatikan, cerita Datan, Korah, dan Abiram ini cerita mengenai pemberontakan yang di dalam tujuan pemberontakan mereka bukan hal yang buruk. Tujuan pemberontakan mereka adalah hal yang baik. Betul tidak? Perhatikan mereka punya kata-kata. Cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Mereka itu berontak bukan melawan Tuhan. Mereka, pemberontakan yang mereka lakukan ini adalah satu tindakan untuk membela Tuhan. Saudara lihat, mereka ingin mengungkapkan pekerjaan rohani yang mereka miliki, yang mereka tahu. Dan perhatikan, ini penting untuk kita ketahui. Mengapa nama-nama ini dicatat dan lengkap catatannya. Dia katakan Korah bin Yasar bin Kehat bin Lewi. Ini Korah ini adalah keturunan Lewi. Jadi orang ini memiliki jabatan orang Lewi. Kalau di saat ini dia ini juga seorang pendeta. Kalau kita masuk di dalam zaman kita sekarang, ini orang-orang rohani, saudara. Orang Lewi. Dan bukan hanya itu. Yang beserta dengan dia adalah Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Jadi Datan, Abiram, dan On, tiga orang ini dia katakan, mereka ini adalah keturunan Ruben. Saudara tahu di dalam suku, Ruben adalah yang kakak. Tetapi ide utama untuk mengadakan pemberontakan ini mulai dari Korah, seorang Lewi. Orang yang memiliki jabatan imam. Dan lihat, mereka ini sebenarnya kalau kita mundur, saudara buka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24, pasal yang ke-24, ayat 9, coba tolong buka dengan saya. Pasal 24
ayat 9. Ada yang bisa baca? Coba tolong baca ayatnya. Ya, saya bacakan ya. Ya, silakan Ibu Lita. Karena firman Tuhan, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan. Dan Keluaran, minta maaf, Keluaran. ya, Keluaran 24 ayatnya yang ke-9. Keluaran 24. Keluaran pasal 24 Ayat 9. Ya. ayat yang ke-9. Baik, demikianlah firman Tuhan. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Terus, Terima lalu kasih, sampai situ itu. Di dalam cerita ini, mulai dari Nadab dan Abihu, ada dipilih kurang lebih 70 tua-tua Israel. Dan perhatikan, ungkapan ini diungkapkan kembali di ayat 2. Dia katakan, Bilangan pasal 16 ayat 2. Untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. Jadi di Keluaran pasal 24 dan juga Bilangan pasal 16, orang-orang, karena tidak ada pemilihan yang lain dari cerita ini. Jadi pemimpin-pemimpin yang dipilih dan pemimpin-pemimpin yang berontak di pasal 16 ini adalah pemimpin-pemimpin yang sama yang ada di dalam Keluaran 24 tadi, yang melihat kemuliaan Allah. Mereka lihat bagaimana kemuliaan Allah itu berpijak di satu batu yang seperti batunya adalah batu nilam. Dan kalau kita baca di dalam konteks itu, batu nilam itulah yang Tuhan tuliskan 10 hukum itu. Mereka melihat kemuliaan Allah. Dan dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu imam orang Lewi. Si Korah. Beserta Datan, Abiram, dan On. Ini orang-orang terhormat. Di dalam pernyataan ini dia katakan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin umat, orang-orang yang dipilih oleh rapat, dan orang-orang yang kenamaan. Saudara, saya mau katakan ini. Jangan sampai kita, Tuhan mempercayakan kehidupan kita untuk menjadi orang yang kenamaan. Tahu arti kenamaan? Dihormati orang lain. Kita punya jabatan di gereja. Kita punya jabatan dalam pekerjaan. Ini istilah kenamaan. Banyak orang dapat jabatan di pekerjaan, entah dia pegawai dan memiliki jabatan tertinggi, dan ini sering saya lihat dalam gereja. Mereka orang-orang kenamaan, orang-orang sudah mendapatkan kenamaan, mendapatkan jabatan di dunia, mereka juga dapat jabatan di gereja. Orang-orang demikian yang ada di dalam rapat ini dipilih Tuhan hasil dari persetujuan umat seluruh umat untuk mempercayakan segala kerohanian mereka kepada orang-orang ini. Tidak heran dari zaman Israel itu sudah terjadi. Di mana orang kalau memilih jabatan orang gereja, pejabat-pejabat gereja, paling sering mereka bukan melihat orang yang rohani. Seringkali mereka lihat orang yang akan dipilih kalau orang itu berduit atau berpengaruh di dalam masyarakat atau memiliki pengaruh di dalam jabatan pemerintahan. Orang-orang ini yang dipilih, padahal belum tentu mereka rohani. Ada banyak orang-orang rohani tapi tidak berduit, tidak punya
kenamaan dalam Alkitab, di dalam masyarakat, mereka tidak pernah dipilih. Makanya jangan heran waktu Yesus memilih 12 murid, dia tidak ambil orang-orang kenamaan. Dia ambil orang-orang yang sederhana, tapi mempunyai akhlak yang baik. Saudara lihat, di dalam pemilihan mereka, umat-umat Tuhan waktu itu, karena Tuhan yang suruh pilih dari setiap suku sekian untuk menjadi pemimpin. Ini kan usulan dari mertuanya si Musa. Pilih dari setiap suku, satu suku ambil dari 1.000, ada pemimpin 10.000, dari pemimpin 10.000, pemimpin 1.000 sampai pemimpin 10. Itu diambil semua dari setiap suku. Dan salah satu yang dipilih adalah orang-orang ini. Dan perhatikan, mereka sudah melihat kemuliaan Allah. Tetapi ada satu roh yang dipelihara yang mereka tidak mengerti. Roh apa itu? Roh iri hati. Hati-hati kalau kita punya roh ini dalam jemaat. Dan kita cenderung dengan hal ini. Seolah-olah kalau kita yang jadi pemimpin, kalau saya akan buat ini, saya akan buat ini. Dan kita tidak pernah menghargai pemimpin kita. Mereka mulai muncul kecemburuan, muncul iri hati. Kecemburuan ini menimbulkan iri hati, dan iri hati ini menimbulkan pemberontakan. Dan perhatikan bahasa mereka. Dia katakan kepada Musa, cukuplah itu, segenap umat ini adalah orang-orang kudus. Lihat ini. Seolah-olah mereka membela Tuhan. Dan dia katakan, Musa, kamu ini cari-cari nama. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Perhatikan ini. Jadi tuduhan mereka kepada Musa dan Harun adalah kedua orang ini suka mencari-cari nama, meninggi-ninggikan diri, padahal mereka tidak sadar Tuhan yang mengangkat mereka. Tuhan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan di atas gunung. Dan pun orang-orang ini Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan izinkan mereka mengikuti Musa di atas gunung untuk melihat kemuliaan Allah. Dan kecemburuan yang dimanjakan menghasilkan pemberontakan. Demikian peristiwa pemberontakan Lucifer di sorga. Hati seperti ini seringkali tidak disadari. Tujuannya untuk kebaikan. Betul tidak? Tujuan hati ini untuk kebaikan. Saya punya kemampuan untuk memimpin hal ini. Saya punya ide-ide yang lebih cemerlang daripada pemimpin itu. Saudara lihat, ketika ide-ide ini, ketika cara berpikir ini sudah muncul, tanpa kita sadari, itu sudah membentuk iri hati. Kecemburuan. Makanya dosa Lucifer di sorga ini menjadi keheranan seluruh alam semesta. Bagaimana mungkin di tengah-tengah kekudusan, di tengah-tengah kesucian, tidak pernah ada dosa, tapi bisa muncul pikiran demikian. Pikiran ini diakibatkan oleh kebebasan. Dan kebebasan ini yang tidak dapat dibatasi. Sehingga kebebasan ini menuntun orang itu, makhluk ini, ke dalam satu kebebasan yang aneh. Ini kebebasan yang aneh. Jadi tujuan mereka bukan memberontak sama Tuhan. Sama dengan Lucifer, dia tujuan utama bukan memberontak kepada Tuhan. Dia hanya ingin mendapatkan keadilan dari apa yang dia mengerti. Dia berpikir, belum cukup yang Tuhan buat ini. Ada lebih baik kalau Tuhan buat seperti ini.
Seringkali kita menempatkan posisi kita itu, posisi Tuhan di dalam posisi kita. Seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan. Demikian orang-orang ini. Sama dengan Lucifer. Setan. Saat ini namanya setan. Yang tadinya namanya pembawa terang. Helel dalam bahasa Ibrani. Yang diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi Lucifer. Dari dua kata lux dan fero. Pembawa terang. Tetapi kegagalan yang terbesar dalam hidupnya ketika dia mulai untuk berpikir dengan cara dia sendiri. Ketika dia datang kepada idenya sendiri. Ini sebagai pelajaran bagi kita umat Tuhan. Apapun ide itu, apapun pengetahuan saudara, ingat kata kitab Amsal. Takut akan Tuhan, itulah permulaan hikmat. Itulah permulaan pengetahuan. Dasarkan hikmat kita, berdasarkan ide itu, pengetahuan itu kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir, oke, kita mau buat KKR. Oke, kita mau buat hal-hal rohani. Program-program. Tapi ingat, dahulukan program itu dengan bertanya kepada Tuhan. Tidak selamanya pekerjaan rohani adalah pekerjaan Tuhan. Tidak semua pekerjaan rohani itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau dalam bahasa yang lebih jelas lagi saya ingin katakan, tidak semua pekerjaan Tuhan dan Tuhan ada di sana. Jangan kita sudah berpikir itu pekerjaan Tuhan. Belum tentu itu pekerjaan Tuhan. Ingat, orang-orang yang berontak ini berdasarkan pikiran pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan setan yang mereka bentuk. Ini pekerjaan Tuhan. Dan dengan kecemburuan mereka mulai mempengaruhi pemberontakan mereka yang tidak puas ini, mereka mulai mempengaruhi orang lain. Mengapa mereka mempengaruhi? Karena ingin mencari simpati. Mereka ingin pekerjaan ini adalah mencari simpati dan pujian. Ini tidak kelihatan, saudara. Tapi ketika kita belajar untuk mencari simpati orang lain, kita belajar untuk mencari pujian dari orang lain atas ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Sementara kita membandingkan ide kita dengan pemimpin kita. Kita sementara di dalam keadaan yang jatuh. Pelajaran dalam kitab ini, kita harus belajar mengerti dan kita perlu untuk memperhatikan, menganalisa kondisi mereka ini. Orang-orang yang terhormat tapi tidak puas dengan kehormatan mereka. Orang-orang yang dipilih, orang-orang rohani tidak puas dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka punya. Apa yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Saya mau bertanya, berapa di antara kita pada malam hari ini memiliki roh seperti mereka ini? Sudah mendapatkan pekerjaan, masih bersungut untuk mendapatkan yang lebih. Sudah punya motor, paksa diri untuk punya mobil. Sudah punya mobil, paksa diri untuk cari Fortuner. Sudah punya Fortuner, paksa diri untuk cari yang lebih tinggi lagi. Saudara, sifat ketidakpuasan ini jangan pernah dimanjakan. Itu akan menghancurkan hidupmu. Dan Allah yang kita sembah akan dikecewakan. Perhatikan sesudah mereka ungkapkan perasaan mereka. Tujuan pemberontakan mereka. Mereka ungkapkan kepada Musa.
Mereka katakan, hai Musa, ini orang-orang kudus. Jangan kamu meninggi-ninggikan di antara mereka. Mereka milik Tuhan. Apa yang dilakukan Musa? Ayat 4. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah dia. Ini hebat. Dia tidak melawan. Di dalam kata sujud untuk bahasa Ibrani ini, itu sering digunakan untuk menyembah Allah. Jadi Musa sujud, bukan dia sujud ke mereka. Musa itu sujud sampai kepalanya di tanah, dia berdoa sama Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, diam dan langsung datang kepada Tuhan. Jangan dulu kita ngomong banyak, bisa-bisa lebih banyak kesalahan ini. Ingat Musa menghadapi orang-orang yang di dalam catatan ini, mereka orang-orang ternama, orang-orang terpilih, dan kurang lebih mereka punya jumlah ada 250 orang Israel. 250, itu bukan jumlah yang kecil. Dan apa yang mereka lakukan? Saudara bayangkan, kalau 250 orang datang ke kantor, apa artinya itu? Melapor atau demo? Demo. Demo dari 250 orang persis dengan apa yang dilakukan Lucifer waktu di sorga. Di dalam catatan kitab Wahyu pasal 12, berapa banyak yang dipengaruhi oleh Lucifer? Sepertiga sorga diajak setan untuk demo di tahta Allah. Makanya di dalam kekristenan, demo tidak pernah diajarkan sebagai cara yang tepat untuk menegur seorang pemimpin. Kalau ada pemimpin yang salah, Tuhan sendiri katakan, jika engkau melihat saudaramu melakukan dosa, melakukan kesalahan, bicara dengan dia empat mata, tegur dosanya dengan kerendahan, dan jaga hatimu jangan sampai engkau jatuh. Tegur dia dengan belas kasih. Jangan sampai engkau pun jatuh atas dosanya. Tuhan yang mengajarkan itu. Tidak perlu mempengaruhi orang lain. Tidak perlu ada demo. Tidak perlu. Saya ingin saudara coba tolong baca. Di dalam kitab Amsal, tolong buka dengan saya. Kitab Amsal pasal yang ini ajaran Tuhan sendiri. Diajarkan kepada kita. Amsal pasal 25. Ayat 9 sampai 10. Ada yang Saya pasal baca, Pak, 25, ayat 2, ayat 9 dan 10. 2, Ayat 2. 9 dan 10. Tolong Oke. baca ayat ini. Ya. Demikian firman Tuhan, Amsal 25. Ayat 2, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ayat 9. Ayat 9. Belalah perkaramu terhadap sesama itu. Tapi jangan buka rahasia orang lain. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau. Dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Ibu Honi. Lihat Ya. itu. Dia katakan, sedangkan kita kalau punya perkara dengan orang lain, selesaikan perkaramu. Tapi jangan apa dia katakan? Jangan buka rahasia orang lain. Iya. Betul. Jangan suka jadi penggosip. Penggosip itu bukan umat Tuhan. Roh Kristus tidak akan pernah hadir di tengah-tengah orang yang senang gosip.
Yang ada kepada mereka itu adalah setan sendiri. Dia tidak suka gosip. Kalau kita mau bela perkara kita, tapi jangan menceritakan kejelekan orang. Saudara lihat dalam cerita ini, tapi beda dengan Datan, Abiram, Korah, Datan, dan Abiram ini. Mereka menghasut orang lain, mencari simpati, dan mencari dukungan, simpati, perhatian. Ini yang mereka cari. Supaya mereka dapat diterima. Dan sesudah mereka buat ini, ada 250 orang yang menjadi pengikut mereka. Mereka bersama-sama mengadakan demo. Dan di depan orang-orang ini Musa bersujud dan dia berdoa. Demikian sifat seorang pemimpin rohani. Kalau ada di antara kita malam hari ini yang memiliki tanggung jawab rohani di tengah-tengah umat, ingat pelajaran ini. Apapun yang jadi, jangan cepat kita berbicara, tetapi cepat kita berdoa. Diam dan nyatakan semuanya itu kepada Tuhan. Dan sesudah itu, ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya. Sesudah apa? Sesudah dia sujud, sesudah dia berdoa. Sebelum kita menegur hati orang lain, datang dulu sama Tuhan. Jangan cepat-cepat dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan kita, dengan ide kita, dengan pengalaman kita, seolah-olah kita sudah lebih hebat dan kita mampu. Dan kita langsung menegur mereka. Yang ada kita dicaci maki. Belajar dari cerita ini. Musa dia berdoa dulu. Dia sujud. Sesudah dia sujud, dia katakan kepada mereka, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ini Musa tantang mereka. Perbuatlah begini. Ambillah perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubulah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Mengapa Musa atur dengan membawa pedupaan? Ingat peristiwa dari anak-anak Harun. Peristiwa anak-anak Harun ini, mereka membawa api asing di Ka'bah. Tepat di depan mezbah pedupaan. Mezbah pedupaan ini, api yang diambil ke dalam mezbah ini adalah api yang diambil dari mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran ini, api permulaan menyalakan api di mezbah ini adalah api Tuhan. Makanya api di mezbah korban bakaran tidak boleh padam. Itu harus ada terus. Makanya disuruh Tuhan untuk membakar lemak. Supaya apinya tetap ada di sana. Dan perbaraannya, dia punya bara itu, dibawa imam, ditaruh di mezbah ukupan. Yang menjadi simbol doa orang-orang kudus, tepat ada di bilik kudus. Di depan tirai. Kita sudah pelajari itu waktu yang lalu. Dan sekarang Musa menantang mereka. Ambil perbaraan. Sebenarnya ungkapan Musa itu, kalau mereka mengerti,
Mereka ingat peristiwa anak-anak Harun. Kalau mereka mengingat peristiwa anak-anak Harun, mereka tidak akan pernah berani lakukan itu. Musa sementara ingin menyatakan kepada mereka, sebenarnya orang yang hak mengambil perbaraan ini adalah orang-orang Lewi memang. Mereka punya hak, tetapi ingat, jangan sampai kesalahan mereka, akhirnya mereka akan dilahap api kemuliaan Allah. Sebenarnya mereka, waktu Musa ungkapkan ini, Musa ingin membuka pikiran mereka. Makanya dia katakan, nanti kita lihat, orang yang dipilih Tuhan, dialah yang Tuhan akan dekati. Kalau orang tidak dipilih Tuhan, begitu Tuhan dekati, dia akan mati. Otomatis. Makanya saudara dan saya, kalau Tuhan datang, pastikan saudara itu dipilih. Kalau tidak dipilih, kemuliaannya akan menghanguskan kita. Pastikan kita itu dipilih. Bagaimana cara memastikannya? Pastikan hubunganmu dengan Yesus adalah hubungan yang sungguh, yang erat, dan yang tekun. Itu yang akan menjadi jaminan. Karena dengan Yesus katakan, aku akan memberikan satu penolong yang lain. Dan dalam kitab Korintus, dia ungkapkan bahwa dia akan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan bagi orang-orang yang dekat kepadanya. Jadi tugas kita cukup mendekatkan diri, bukan hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita harus benar-benar terlibat dengan Dia. Kita harus benar-benar mengenal Dia, mencari tahu mengenai Dia, mencari kebenaran-kebenaran karakter Tuhan itu sebenarnya bagaimana. Itu cara yang paling efektif untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan sendiri katakan, ada kepastian bagimu. Engkau akan disebut sebagai anak-anak Allah. Engkau akan diberikan kuasa sebagai anak-anak terang. Tuhan yang akan buat itu dalam hidup kita. Makanya untuk menentukan bagaimana kita dipilih, jangan kita rasa-rasa saya dipilih atau tidak. Bukan itu tugas kita. Tugas kita, kalau saya berpikir yang positif ya. Saya berpikir, saya tidak tahu Tuhan pilih saya atau tidak, tapi yang saya tahu saya mau dekat dulu dengan Dia. Dan saya tahu Allah saya pengasih, Dia itu lemah lembut, Dia itu indah, dan Dia itu sangat baik. Tidak mungkin orang yang mendekatkan diri kepadanya Dia akan usir. Dia sendiri berfirman, semua orang yang datang kepadaku tidak akan kubiarkan. Itu Yesus punya janji. Jadi datang dulu kepadanya dengan kesungguh-sungguhan hati. Musa menantang mereka. Kalau memang kalian itu dipilih, bawa perbaraan. Cukup itu, hai orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel? Bayangkan, dia ingatkan kembali bahwa engkau dipanggil terpisah. Itu artinya kudus dalam bahasa Ibrani Kadesh, dipisahkan. Jadi semua saudara-saudara yang punya jabatan di gereja, ingat, engkau dipisahkan dari antara umat. Kalau umat itu dipisahkan dari antara orang dunia. Tapi orang-orang rohaniawan ini, pemimpin-pemimpin gereja ini, penatua-penatua, syamas, tua-tua jemaat,
pendeta-pendeta, mereka ini diasingkan Tuhan khusus, terpisah dari umat. Musa memisahkan mereka. Dan dia ingatkan mereka apa yang Tuhan sudah buat kepada mereka. Dia katakan, engkau dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Musa mengingatkan orang-orang Lewi ini. Saudara, hebat sekali kalau kita dalami baik-baik peristiwa ini. Mereka coba mempengaruhi anak-anak Ruben. Karena mereka pikir, kamu kan yang sulung. Sekarang kamu yang sulung, kenapa kamu izinkan si Musa yang memimpin? Dia itu keturunan Lewi juga. Sebenarnya kita itu adik. Sebenarnya kamu Ruben, kamu harus bicara dong sama mereka. Ini tugas, ini cara berpikir orang-orang ini. Tapi Musa, dia tidak melihat orang Ruben ini. Yang dia fokuskan kepada pemimpin-pemimpin jemaat. Dia katakan, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Dan Musa menyuruh untuk memanggil Datan, Abiram, dan anak-anak Eliab. Tapi apa yang mereka jawab? Kami tidak mau datang. Demikian orang berdosa. Orang yang sudah melakukan kesalahan. Sifat mereka tidak akan pernah mau bertanggung jawab. Mereka sudah pengaruhi 250 orang. Tapi begitu mereka mendengar apa yang dinyatakan Musa itu adalah benar sebenarnya. Mereka diingatkan kembali terhadap kehormatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi mereka masih mau minta lebih. Mereka sebenarnya hati nurani mereka sudah tahu mereka salah. Tapi lihat, dengan adanya gengsi, dengan adanya harga diri, jawaban mereka kepada Musa, kami tidak mau datang. Titik. Orang yang melakukan kesalahan, dan ketika dia sudah tahu kesalahannya, tapi ego dan gengsinya lebih tinggi daripada rasio berpikirnya. Yang ada, dia akan coba membentuk satu defense. Satu pertentangan, perlindungan terhadap dirinya sendiri. Ini masalah harga diri. Makanya saya mau katakan umat Tuhan yang saya kasihi. Orang Kristen jangan pernah mempertahankan harga diri. Matikan harga dirimu. Yesus mematikan harga dirinya sampai di kayu salib. Padahal dia Allah. Dia pencipta langit dan bumi. Demikian para pengikutnya. Mereka akan memiliki roh yang sama. Harga diri mereka tidak akan pernah dihargai. Jangan pernah mempertahankan harga diri. Karena itu yang akan mempersulit kita ketika kita tahu kita salah, kita tidak akan pernah mundur dari kesalahan itu. Sebenarnya ungkapan Musa ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Di dalam pernyataan-pernyataan Musa ini, untuk mengingatkan kembali kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka orang-orang yang terpilih. Mereka itu punya tanggung jawab bersama Tuhan. Dia ingin mengingatkan mereka
Tetapi ingat, hati yang ego, hati yang gengsi ini, yang selalu mempertahankan harga diri, ini yang akan menghalangi segala sesuatu yang benar. Selama saudara punya harga diri, saudara tidak akan pernah kenal kebenaran. Malaikat surga pun turun untuk menegur hati saudara, saudara tidak akan pernah mempan dengan itu. Roh Kudus pun mengingat-ingatkan kita supaya bertobat, kita tidak akan pernah lakukan itu. Mengapa? Karena harga diri sudah mendahului kebenaran. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga kami masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan pada kami ladang-ladang dan kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Sekarang alasan mereka baru. Tadi mereka katakan Musa meninggi-ninggikan diri di hadapan umat kudus. Sekarang ketika Musa mengingatkan dosa mereka, mereka datang dengan alasan yang baru. Kamu bilang mau dapat susu madu. Kamu bilang kami akan punya ladang. Lihat ini, apa yang terjadi dengan umat ini. Sampai saat ini kami masih di padang gurun. Saudara lihat, orang yang mengelak dari kesalahan satu, dia akan membangkitkan kesalahan yang baru. Demikian sifat orang yang sementara dirasuki dengan hawa nafsu. Orang yang sementara dirasuki dengan cinta diri. Orang yang sementara dirasuki dengan hal-hal keduniawian, kehormatan dan sebagainya. Mereka tidak lagi akan menjadi peka terhadap dosa-dosa mereka. Mereka tidak lagi peka terhadap teguran-teguran Roh Kudus. Berkali-kali pun khotbah para pendeta, para pelayan-pelayan Injil datang untuk mengingatkan dosa-dosa mereka. Mana mereka akan ingat itu? Mana mereka akan sadar? Yang ada mereka akan ciptakan dosa yang baru. Berdalih dari hal yang pertama kepada hal yang baru. Sebenarnya dari ungkapan mereka ini, mereka sudah sadar mereka itu sudah salah. Tapi sekarang jadi seperti anak kecil. Tadinya mereka katakan, kamu meninggi-ninggikan diri di antara umat Tuhan. Ini orang-orang kudus Tuhan loh. Begitu mereka ditemplak, mereka berbalik ceritanya. Ini seperti anak kecil. Kayak, habis saya tidak dikasih permen. Kamu begini, kan anak kecil begitu ceritanya kan. Kalau ditegur kesalahannya, kenapa kamu pukul adik kamu? Jangan buat demikian ya. Tidak baik lakukan itu sama adik kamu. Jawabannya apa? Pasti dia sudah tahu. Dia sudah salah. Pasti jawabannya, habis. Mama, nak kasih permen. Tadi aku minta permen, nggak dikasih permen. Jadi alasan dia pukul adiknya seolah-olah karena nggak dapat permen. Padahal bukan itu alasannya. Mungkin aja dia gemes, dia marah adiknya atau lakukan hal yang lain. Tetapi ketika dia tahu dia bersalah, dia berdalih. Seringkali orang yang di dalam kesalahan, mereka akan tumpul seperti anak kecil. Sulit bagi mereka untuk berpikir yang rasio, yang baik dan benar. Otak mereka stuck, tidak dapat maju, tidak dapat mundur. Yang ada, lebih jatuh ke bawah. Ini kondisi orang yang mempertahankan harga diri. Kalau seandainya harga diri mereka ini mereka hancurkan dan mereka akui kesalahan mereka, selesai. Mereka memperoleh kembali kehormatan mereka. Tapi sudah malu kan? Mengapa? Karena mereka sudah membeberkan sesuatu hal yang itu sebenarnya perasaan mereka. Banyak orang yang membeberkan sebenarnya itu bukan sifat, bukan keadaan yang sesungguhnya, itu hanya angan-angan hati mereka yang akhirnya tanpa mereka sadari mereka sementara mempermalukan diri mereka sendiri.
Mereka mulai menghambur-hamburkan, mencari simpati orang lain. Tapi ketika kebenaran itu nampak, makanya saudara saya mau katakan di sini, jangan pernah membela kebenaran. Izinkan kebenaran itu bangkit sendiri. Hidupkan kebenaran itu, kebenaran akan membelamu. Kebenaran adalah kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada Tuhan. Tuhan selalu berpijak di kebenaran. Dia adalah Allah yang adil dan benar. Kalau tempat pijakan Allah adalah kebenaran, berarti harus Allah yang membela kita. Bukan kita yang membela Allah atau kita membela yang benar. Tidak perlu bela itu benar. Hidupkan benar itu dan biarkan kebenaran itu yang akan membela engkau. Tapi harga diri itu akan mematahkan segala kebenaran yang ada. Di dalam cerita ini, mereka seperti anak kecil. Kami tidak mau datang, habis nggak dapat permen. Ini kan bahasa yang saya gunakan, bahasa yang lebih sederhana dari apa yang mereka buat kepada Musa. Lalu sangat marahlah Musa. Wajar dia marah. Karena tingkah laku ini, tingkah laku anak kecil. Tapi yang melakukan hal ini orang dewasa. Saudara, di dalam jemaat, ketepatan saya ini seorang pendeta. Hal yang paling sulit, mendidik orang dewasa tapi otaknya seperti anak kecil. Amin. Saudara pernah lihat seperti hal ini dalam jemaat Tuhan? Banyak sekali. Makanya saya sering curhat kepada jemaat juga. Saya bersyukur Tuhan sebelum dia ajak saya jadi pendeta. Dia didik saya 12 tahun di anak TK, anak SD, dan anak SMP. 12 tahun. Saya harus memahami karakter anak-anak dari TK, SD, sampai SMP. Saya tidak mengerti, saya tamat teologi, kok Tuhan bawa dia menjadi guru. Baru ketika saya duduk menjadi pendeta, baru saya pahami. Di dalam jemaat itu, ada orang-orang yang berpikiran seperti anak TK. Ada orang-orang yang berpikiran seperti anak SD. Yang suka mencari hormat, mencari permen, ya. Ada banyak. Di mana-mana kita akan temui mereka. Saudara, kita tidak bisa pungkiri. Hanya kan kita tidak boleh langsung membeberkan. Contoh saya katakan, Om Anoni, kenapa sih kayak anak SD? Nggak mungkin kan? Tapi kita sudah bisa menilai. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Saya mau katakan ini pada pemimpin-pemimpin gereja juga. Siamas, penatua-penatua yang ada di sini. Apabila engkau melihat anggotamu, yang di dalam hemat matamu, mereka itu seperti anak kecil, jangan marahi mereka. Doakan mereka. Kadang-kadang orang walaupun sudah dewasa, mereka tidak sadar perilaku itu adalah perilaku orang-orang yang, karena demikian, orang yang tidak bertumbuh di dalam kerohanian, akhlak moral mereka itu semakin ke bawah. Dan mereka tidak akan paham hal-hal yang benar. Bagi kita mungkin menggemaskan, kok dia nggak ngerti sih? Saya sudah jelaskan seperti ini. Saya sudah buat ini. Kenapa dia nggak ngerti? Jangan heran, sudah demikian itu. Itu sudah menjadi hukum alam. Menjadi hukum alam. Makanya orang yang selalu dekat dengan Tuhan, mereka akan memiliki pikiran yang besar. Mereka punya akhlak yang tinggi. Mungkin saudara dengar, kok ada pendeta yang selingkuh? Ya kan? Pernah saudara lihat itu? Pernah dengar? Jangan heran. Sebenarnya di dalam cara berpikir kita, kalau kita orang rohani, kita yang dewasa, apa yang dia mau cari dengan selingkuhannya ini? Iya kan? Tidak ada. Tapi mengapa dia lakukan? Karena pikirannya yang tidak dewasa. Pikirannya kecil dan sempit.
Dia tenggelam dengan hawa nafsu dan cinta buta. Yang dia sendiri tidak mengerti apa yang dia lakukan. Di dalam definisi Alkitab, ini disebut orang-orang bodoh. Mereka tidak punya rasa akhlak yang tinggi. Tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Demikian orang-orang ini di hadapan Musa. Dan Musa pun mulai marah. Dan dia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah aku ambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah aku lakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Saya ingat, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika saya ingin mendoakan seseorang, dia tolak dan dia marah sama saya. Dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan pernah mendoakan dia selama dia tidak mencari saya. Karena yang dia tolak bukan saya, dia tolak Engkau. Satu kali saya jual buku menjadi evangelis literatur. Waktu seorang bapak menjemput kami, dia bukan jemput dengan senyuman, dia jemput dengan makian. Saya dimaki-maki dengan teman saya. Sementara kami dimaki, saya diam dan saya berdoa dalam hati. Dan doa saya seperti ini, Tuhan, permintaan terakhir saya akan lakukan kepada bapak ini. Kalau dia menolak saya, bukan lagi menolak saya, tapi dia menolak Engkau. Itu doa. Jangan lihat kepadanya, kita berbalik dan perhatikan berkat kita ada di depan. Dan saudara tahu apa yang jadi? Kami menyeberang rumah dia, rumah bapak ini, kami hanya menyeberang ke sebelah. Tidak jauh kami pergi. Waktu kami menyeberang, di situ ketepatan warung. Dan kami dikerumuni banyak orang, dan mereka membeli semua buku-buku kami, dan kami berdoa dengan mereka semua. Dan saudara tahu, istri bapak tadi mencoba mengejar kami, dan dia katakan, dia keliling satu kampung mencari kami, dia tidak melihat kami. Dia bertemu dengan sahabat-sahabat kami yang ada di seberang kampung sebelah. Dan cerita ini datang dari sahabat-sahabat kami ketika kami pulang, teman-teman kami ini katakan, James, kalian tadi ditolak ya? Saya katakan, dari mana kamu tahu? Kamu ada di seberang sana. Dia katakan, ibu istri dari bapak yang menolak kamu, dia keliling mencari engkau, James, dia katakan. Saya kaget, bagaimana dia keliling, kami hanya di depan rumahnya. Dia tidak melihat kita. Saudara lihat bagaimana Tuhan menutup mata orang yang mencoba untuk menolak Tuhan. Mencoba menolak doa hamba-hambanya. Dan akhirnya ibu ini bermohon kepada teman saya mau ambil buku kalian, tapi tolong saya mau didoakan. Dan teman saya mendoakan ibu ini. Saya katakan, untung ibu ini bijak. Dia mencari hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalau tidak, saya tidak tahu akan terjadi apa dalam rumahnya. Karena apa yang sementara saya doakan, itu mutlak akan dia terima. Bukan saya mengutuk, tetapi saya ingin berkati dia, tapi dia tolak berkat itu. Demikian Musa, ketika dia berdoa demikian, dia katakan, aku tidak pernah ambil keledai seekor pun. Tapi mereka lakukan ini kepadaku. Dan belum pernah aku lakukan yang jahat pada seorang pun dari mereka. Dan dia lanjutkan, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Dia langsung katakan kepada orang-orang ini. Di dalam cerita ini, segala perkara Musa hadapkan kepada Tuhan. Jangan pernah kita menjadi penyelesai masalah. Banyak orang kalau datang curhat, Pendeta James, saya punya masalah nih. Kita ini
Dan saya seolah-olah menjadi Tuhan untuk memecahkan masalah mereka. Banyak di antara kita ingin menggantikan posisi Tuhan. Di dalam pelajaran ini Tuhan mengajarkan kita, perkara apapun yang kita hadapi, yang ada diungkapkan kepada kita, tarik jiwa, pikiran, segenap hati orang ini kepada siapa? Kristus. Lihat perkara ini. Semua orang ini Musa hadapkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, Musa tahu persis. Dia sadari dia itu adalah hanya alat Tuhan. Dia bukan Tuhan. Walaupun dia pernah meminta melihat wajah Allah. Dan dia tahu dia adalah orang yang terpilih. Bukan hanya terpilih di atas dunia ini, tapi dia juga dipilih untuk kekekalan. Sampai dia katakan, coret namaku di dalam buku hidup itu. Karena dia memiliki kepastian atas apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Dia tahu dia kedekatannya dengan Tuhan. Dia mengerti bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Sementara orang-orang ini tidak pernah tahu hubungan Musa dengan Tuhan. Makanya kita hati-hati. Kita tidak tahu pemimpin-pemimpin kita ini memiliki hubungan bagaimana dengan Tuhan. Kita tidak tahu orang-orang rohaniawan ini memiliki hubungan bagaimana dengan Tuhan. Jangan pernah kita usik mereka. Kalau ada kesalahan di antara pemimpin-pemimpin rohani, entah dia itu guru rohani, entah dia itu pengajar Injil, entah dia penatua, diakon atau diakenes, ataupun pendeta, kalau ada kekurangan mereka, hadapkan itu kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara kita pun memiliki masalah di dalam hidup mereka, jangan kita menjadi sok sebagai Tuhan, mengambil hak prerogatif Allah untuk menyelesaikan masalah. Siapa James untuk menyelesaikan masalah? Makanya pernah ada orang suka curhat sama saya. Yang ada saya hanya jadi pendengar. Dan saya coba untuk menarik dia kepada Tuhan. Itu lebih baik dan itu lebih bijak. Kalau boleh saudara diam dan tutup dengan doa. Selesai. Bawa saja sama Tuhan. Tapi banyak orang katakan, aduh, sedikit-sedikit pendeta berdoa. Sedikit-sedikit kalau solusinya, ya berdoa saja, percaya sama Tuhan. Sepertinya bahasa ini sudah tidak berkesan, tapi saya mau katakan umat Tuhan. Itulah jawaban yang terbesar yang dapat dijawab oleh orang-orang rohaniawan. Mereka tidak akan pernah mengajak saudara untuk pergi ke psikolog. Tapi dia akan ajak yang paling utama panggilannya adalah lebih banyak berdoa dan mengenal Tuhan. Musa menarik mereka, membawa perkara ini kepada Tuhan. Di ayat 19, ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Musa. Dia sujud, Musa dan Harun, mereka sujud kepada Tuhan. Dan mereka berdoa, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Dia masih menjadi perantara terhadap orang berdosa. Dan ingat, cara Musa ini adalah mencerminkan cara Yesus. Sebenarnya Tuhan dari sorga sudah murka melihat perilaku kita. Dia sampai mungkin katakan, enyah saja kalian dan saya akan musnahkan semua manusia ini. Waktu Yesus di atas salib dan dia katakan, ya alam, ya Bapa, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya bahasanya bukan engkau meninggalkan aku. Ingat, aku ini sudah menjadi sama dengan mereka.
doa Yesus di atas salib itu adalah syafaat untuk umat manusia. Sebenarnya di masa itu Tuhan bisa saja menarik anaknya dan dia musnahkan seluruh bumi. Selesai dosa. Karena kenapa? Penyaliban Yesus itu adalah puncak pembuktian atas kejahatan setan. Bukti sudah jelas, baik setan dan manusia sudah bersatu untuk melawan Allah. Semua mata sudah melihat, ini bukti jelas. Sebenarnya keputusan penghakiman sudah selesai di salib. Allah Bapa bisa saja tarik anaknya dan dia binasakan satu bumi dengan malaikat-malaikat setan ini. Tetapi doa Yesus menjadi perantaraan antara Bapa dengan manusia. Yesus katakan, Eli Eli lama sabatani, itu bahasa Aramaik yang sebenarnya ungkapannya kalau saya terjemahkan bebas, Tuhan ingat aku sudah menjadi sama dengan mereka. Kalau kamu membinasakan manusia, engkau sama membinasakan aku. Itu sebenarnya ungkapan Yesus di atas salib itu. Dan pengasihan ini, makanya di dalam kitab Wahyu, hanya Yesus yang berhak membuka meterai. Mengapa dia berhak membuka meterai? Karena dia yang mempertaruhkan nyawanya untuk manusia. Saudara lihat, perantaraan Yesus sama dengan yang dilakukan oleh Musa. Dia mengantarai, dia katakan, Tuhan jangan engkau murka dan binasakan mereka. Saudara lihat, ketakutan Musa melihat hal ini. Tapi apa dengan orang jahat? Mana mereka mau takut? Demikian orang yang diselubungi oleh dosa. Mereka tidak akan pernah takut dengan kemuliaan. Yang sebenarnya kemuliaan itu membinasakan dosa, sekaligus membinasakan hidup mereka. Karena mereka mencintai dosa itu. Musa mengantarai mereka. Berkatalah ia, pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Ia berkata pada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini. Janganlah kamu kena pada sesuatu apapun. Waktu mereka dipanggil, mereka tidak mau datang. Coba buka dengan saya cerita dalam Yeskiel pasal 28. Tolong buka dengan saya peristiwa Yeskiel pasal 28. Tolong baca ayat yang ke-17. Ada yang sudah dapat? Yeskiel pasal 28 ayat ke-17 dan 18. Boleh saya baca? Silakan Pak John. Yeskiel 28 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ku bumi kau kulempar, pada raja-raja engkau kuserahkan. Menjadi tontonan bagi matanya. Ayat 18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu, yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di mana semua yang melihat. Demikian firman Tuhan. Hukuman Tuhan, terima kasih Pak John. Hukuman Tuhan kepada setan waktu dia mengadakan demo di sorga. Apa Tuhan katakan? Engkau kubuang kemana? Ke bumi. Sekarang Datan, Korah, Datan, dan Abiram dan pengikut-pengikut mereka. Mereka demo di hadapan Tuhan, mereka ada di atas bumi, kemana Tuhan membuang mereka. Perhatikan di ayat yang ke-29 dan 30. Tolong baca Bilangan 16 ayat 29 dan 30. Bilangan 16 ayat 29 dan 30.
Silakan dibaca. Ada yang bisa baca? Saya baca. Ya, Saya silakan Pak Dokter. ayat 29 dan 30 ya. Ya, Bilangan 16. Firman Tuhan. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan menjadikan sesuatu yang belum terjadi, dan tanah menganggapkan mulutnya, dan menelan mereka, beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang itu telah menista Tuhan. Demikian. ayat 31 yang terakhir. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka. Ayat 32. Dan bumi membukakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dengan segala harta milik mereka. Terima kasih Pak John. Lucifer yang mengadakan demo di sorga, Tuhan buang ke bumi. Korah, Datan, Abiram yang mengadakan demo di hadapan Tuhan terhadap Musa dan Harun, Tuhan tetap buang ke bumi. Tapi dengan cara bagaimana? Dia buka bumi itu dan masukkan mereka ke dalam dan dia tutup lagi. Sudah lihat? Tuhan ini saya lihat adil. Kalau dia hanya bilang buang ke bumi, dalam bentuk apapun itu dia akan lakukan. Kalau setan dia buang ke bumi, memang dia buang ke bumi. Tapi ini Datan Abiram, dia sudah di atas bumi. Kemana lagi dia buang? Memang dia buang di dalam bumi. Sudah lihat? Tuhan ini konsekuensi apa yang dia katakan di luar pikiran saya. Bagaimana cara dia lakukan ini? Tetapi kita tidak pernah akan terpikirkan. Tuhan membuang para pendemo ini. Memang dia buang seperti dia membuang setan dari sorga. Jadi saudara, saya mau katakan ini. Kalau ada ketidakadilan di antara pemimpin, jangan pernah demo. Karena peristiwa ini pernah terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama, dan peristiwa ini pernah terjadi di sorga. Dan hal demikian tidak pernah dikenan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah senang dengan keadaan itu. Kalau kita lihat alasan dari awal, mereka ingin melakukan yang benar. Betul tidak? Tetapi cara mereka yang tidak dikenan Tuhan. Akhirnya walaupun itu kelihatan benar, itu akan menjadi kesalahan. Itu akan menjadi kesalahan. Sampai di sini dulu pembahasan kita sehubungan dengan kitab Bilangan yang saya ambil dari cerita Datan, Korah dan Abiram, Korah, Datan, dan Abiram. Biarlah pelajaran ini boleh membawa pikiran kita lebih dewasa dalam rohani, di dalam cara berpikir kita, dan kedekatan kita dengan Tuhan, kita akan lebih pahami Dia. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ada pertanyaan, sanggahan, atau tambahan? Silakan. Kita masih punya sekitar 20 menit di sini. Kalau belum ada, boleh saya. Saya lagi yang pertama-tama. Ya, silakan Pak John. Nanti juga sebenarnya ada yang chatting sama saya. Itu Saya yang ingin saya jawab. duluan. Ya, silakan Pak John. Baik. Di kitab Bilangan ini ada 3 pasal yang saya lihat di sini, ada pemberontakan, kata-kata pemberontakan. Di pasal 12 ini pemberontakan Miriam dan Harun. Ya. Jadi itu mereka memang lagi marah sama Musa kalau dari ceritanya. Karena Musa tuh kawin sama perempuan Kus. Kemudian di pemberontakan yang kedua itu ada di pasal 14 pemberontakan umat Israel. Nah itu sudah karena tidak tidak konsisten mereka terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi mereka dihukum. Tapi ya artinya mereka dihukum itu tidak sedahsyatnya pemberontakan yang ketiga ini oleh Korah, Datan, dan Abiram. Nah, jadi saya ingin bertanya, kok begitu hebatnya hukuman mereka itu?
daripada yang mungkin ya tergantung dari kesalahan mereka kali ya. Tapi bagaimana pandangan Pak Pendeta mengenai ketiga pemberontakan ini? Ini baru kita bilangan, belum pemberontakan yang lain. Terima kasih, Coba. Pak Dr. John. Ini bagus pertanyaannya. Sebenarnya juga kalau kita perhatikan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi mulai dari pasal 12 ya, sehubungan dengan Miriam dan Harun yang mereka menyindir si istri Musa ini. Karena ingat istri Musa ini kulit hitam. Orang Midian. Ini kulit hitam dia. Makanya kalau saya baca ini saya berpikir kadang-kadang kocak juga ya cara Tuhan. Karena mereka menghina kulitnya sebenarnya. Mereka sebenarnya nggak suka dia karena kulit hitam. Dan Tuhan yang hukuman bagi si Miriam dijadikan putih seperti salju. Itu ungkapan Alkitab kan. Jadi ibaratnya Tuhan katakan, ya kalau kamu mau yang putih, ini saya kasih putih sama kamu. Artinya sebenarnya di dalam pelajaran ini kita juga belajar untuk jangan melihat rasis ya. Ini pemberontakan Miriam dan Harun ini sehubungan rasis. Dan baru itu pemberontakan sehubungan dengan bangsa Israel yang sesudah mereka keluar dari pengintaian. 12 orang ini yang datang dengan 10 membawa berita yang buruk. Dan pertanyaan Pak John, mengapa ini yang lebih buruk kalau melihat bagaimana Tuhan menghukum mereka? Karena memang ceritanya seperti saya sudah ungkapkan tadi, mereka meniru persis pergerakan setan dengan menghasut umat. Makanya saudara, kalau saudara benci kepada pemimpin, kalau saudara benci saya saja. Tapi jangan hasut orang lain untuk ikut membenci saya. Itu yang Tuhan tidak suka. Karakter Tuhan adalah karakter yang profesional. Kalau saya belajar sifat Tuhan ya, dia itu profesional. Dia kalau bicara A, harus yang A kita lakukan. Contoh saja dalam perpuluhan. Kalau dia minta 1/10, saudara jangan tambah 1, atau 0,5 di sana. Tidak boleh, 1/10. Kalau saudara mau buat banyak-banyak, taruhlah itu di persembahan. Tapi bukan di 1/10. Karena kalau Tuhan bilang 1/10, itu tidak boleh lebih, tidak kurang. Sedemikian dia atur itu ukuran bahtera, ukuran Ka'bah. Dia sudah atur dalam inci per inci dia atur itu. Karena dia memang Allah yang profesional. Jadi kalau dia sudah katakan itu, lebih baik kita ikut. Jangan dulu berdalih. Nah Tuhan, kalau kita tidak suka contoh, Musa kan lihat, Musa saja, Yunus, karena mereka dengan keterbatasan, mereka berani bicara dengan Tuhan. Artinya mereka komplain Tuhan. Karena kenapa? Mereka itu tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita tidak mengerti, satu kali ada seorang jemaat, dia datang sama saya dan dia katakan, "Pendeta, beberapa hari yang lalu saya marah-marah sama Tuhan. Tapi akhirnya saat ini saya sudah tidak marah lagi sama Tuhan. Karena saya sudah mengerti." Lihat itu. Baru ini saya dengar jemaat ada marah-marah sama Tuhan. Tapi apakah Tuhan menghukumnya? Tidak. Ingat, Allah itu demokrasi. Kita suka komplain kalau kita tidak mengerti. Makanya kalau saya saat ini, saya sudah banyak belajar dan saya tahu, saya bukan lagi komplain, tapi saya selalu berdoa, Tuhan buat saya mengerti. Saya tidak tahu ini. Tapi jangan kita berani menghasut. Penghasutan itu. Makanya tadi dalam kitab Amsal pasal 25 yang sudah dibacakan tadi kan. Apa dia katakan? Selesaikan perkaramu, tapi jangan menjelekkan orang lain. Itu sifat pendalihan itu. Dan Tuhan tidak suka itu. Kalau perkaramu, perkaramu. Jangan kamu bawa-bawa orang lain.
Dosa Adam dan Hawa karena mereka saling menuduh. Coba Adam bilang, iya Tuhan saya sudah berdosa, ini dia katakan, Tuhan perempuan ini kok yang buat ini Tuhan, ini. Lihat itu. Itu sifatnya dosa, suka menyeret orang lain. Setan juga ketika dia diseret dari sorga, dia suka menyeret orang lain dan saudara dan saya sementara diseret setan. Ingat, karena itu sudah karakter si jahat. Karakter dosa ingin menyeret orang lain. Dan ini yang membuat tindakan Tuhan berbeda dengan kepada Miriam, dengan 12 pengintai. Beda dia punya tindakan, kan? Malah tindakan penghukumannya dia lakukan sama persis dengan bagaimana dia menghukum Lucifer. Diseret dari sorga, dibuang ke bumi. Demikian ini. Dia buang mereka ke bumi. Dia belah bumi itu dan dia masukkan ke dalam. Sudah lihat? Terima kasih Pak John. Semoga ini bisa kita belajar karakter Tuhan ya. Allah itu adalah Allah kita Allah yang demokrasi, Allah kita adalah Allah yang apa namanya saya bisa katakan ya. Dia open minded. Jadi kalau kita bicara saja dengan Tuhan. Tapi jangan pernah mempermalukan Tuhan di depan umum. Jangan pernah mempermalukan Tuhan di depan umum. Cepat atau lambat Tuhan akan mundur dan setan ambil bagian untuk menghancurkan hidup kita. Sudah pasti itu. Itu sudah hukum rohaninya, hukum alam rohani. Muliakan Allah. Muliakan Yesus di mana saja kita berada. Terima kasih Pak John, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta James. Amin. Baik, ada lagi yang lain? Sebelum kita tutup masih ada 15 Selamat malam Pak menit Pendeta. lagi. Ya, selamat malam Pak Adi. Salam ketemu ya. Saya baru lihat ini. Iya, udah lama juga Pak Pen. Ini Pak Pen, saya mau nanya yang bilangan 16 ayat 1 itu. Ini kan diterangkan Korah bin Yijat bin Kehat. Itu keturunan dari Lewi ya Pak Pendeta ya? Iya. Ini yang saya mau pertanyakan yang pertama, Lewi itu siapa sih Pak Pen? Maaf ya, saya juga emang belum tahu ya. Lewi itu siapa? Dan yang kedua, Lewi itu keturunan siapa Pak Pen? Ya, itu aja sih Pak Pen, saya kurang paham ini. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya dari Pak Adi. Sehubungan dengan keturunan-keturunan. Kita boleh lihat sebenarnya Lewi ini adalah anak Yakub kan? Salah satu anak Yakub. Kita boleh dapat itu di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang pasal yang ke-29. Saya ingin bacakan ini. Ini anak-anak Yakub. Dari Lea, istri pertama Yakub. Lea itu memberanakan Ruben yang paling tua semuanya. Makanya tadi saya katakan, di dalam kitab bilangan ini, mereka orang-orang Ruben yang dipengaruhi oleh Korah ini, orang-orang Ruben. Artinya, di dalam keturunan ini adalah kakak sulung. Kakak yang tertua, si Ruben. Nah, anak-anak Lea ini, Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi. Ini anak Yakub. Di dalam kitab Kejadian pasal 29 dan pasal 30. Selesai Lewi, Yehuda. Baru itu dia pergi dengan si Bilha, dan dia mendapat 2 anak dari Bilha, Dan dan Naftali. Baru itu dia pergi ke Silpa. Silpa ini mendapat 2 anak juga, Gad dan Asher. Dan dia kembali ke Lea. Lea dapat anak Isakar dan Sebulon. Dan juga Dina yang perempuan. Dan akhirnya dengan Rahel, istri yang dia cintai, Yusuf dan Benjamin. Ini 12 anak Yakub, 13 dengan si perempuan Dina. Ya. Tetapi dari Lewi ini,
keturunan Lewi ini mereka mendapat hak khusus ketika orang-orang Israel menyembah patung di bawah Gunung Horeb. Ingat peristiwa dalam peristiwa mereka menyembah patung di Gunung Sinai? Ingat tidak? Dan di sana mereka menyembah dan Musa pisahkan mereka, dan Tuhan waktu Musa pisahkan, yang tidak melakukan penyembahan itu adalah kaum Lewi. Makanya Tuhan menghargai kaum ini, diangkatlah orang Lewi ini memiliki hak kesulungan, digantikan kesulungannya Ruben, dan mereka memiliki hak penuh untuk mengatur rumah Allah. Jadi suku Lewi ini adalah suku dari ke-12 anak Yakub, salah satu keturunan dari 12 anak Yakub ini, yaitu si Lewi, anak dari Lea, Yakub dan Lea. Bisa dapat Pak Adi? Boleh baca dalam kitab Kejadian 29 tadi. Kejadian berapa Pak Pen? Kejadian pasal berapa tadi saya baca? 29 ya? Iya, pasal 29. Ayat 31 sampai pasal 30. Pasal 30 ayat 24. Kejadian pasal 29 ayat 31. Ada di sana dia judul perikopnya anak-anak Yakub. Ya. Dapat Anak-anak Yakub. ya. Ya. Kalau mau lihat si Lewi, baca di pasal 29 ayat 34 ya. 34. Coba baca ayat 34. Ayat 34. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Anak Lea itu. Ya kan? Ya. Terima kasih Pak Adi. Semoga terberkati. Berarti Lewi ya. ini termasuk anaknya anak Yakub ya, Pak Pen? Anak Yakub. Dari 12 anak Yakub dia salah satu. Dan keturunan mereka inilah yang memiliki jabatan keimamatan di zaman Musa. Ya, terima kasih Pak Pen. Tuhan berkati Ibu dan juga Pak Adi. Iya. Amin. Baik, masih ada yang lain? Saya Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Gibson. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Iya. Yang saya tanyakan tadi ada yang kita bicarakan tadi, kudengarkan, jika pemimpin kita mungkin kurang benar atau tidak tepat, kita nggak boleh mengajak orang lain untuk demo. Jadi kita nggak perlu demo sebenarnya Pak. Menurut saya, jika kita tahu itu tidak baik pemimpin kita itu. Jadi yang seandainya kita tidak tegur atau kita biarkan saja, hanya berdoa saja kita kepada Tuhan, atau kita harus langsung menjumpai beliau, padahal kita pikir kalau menjumpai beliau seakan-akan kita sudah lebih pintar dari dia gitu. Jadi kita agak segan gitu untuk sampai menjumpai orangnya. Apakah harus kita biarkan begitu? Terima kasih banyak Pak.
Terima kasih Pak Gibson. Ini ayat yang sering saya kasih. Coba tolong baca Galatia 6 ayat 1. Apa amaran kitab Galatia pasal 6 ayat 1? Tolong dibantu karena saya harus Ya. bangun pondasi. Ada yang bisa baca? Tolong bacakan. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Berta. Jelas ya Pak Gibson? Iya, iya. Kita tegur kalau kita rohani. Kita tegur dengan apa dia katakan? Roh, lemah lembut, dan pimpin dia ke dalam kebenaran. Benar. Jadi tugas kita sebenarnya hanya memimpin mereka. Kalau memimpin artinya kita menolong mereka menemukan yang baik, menemukan yang benar. Jadi dalam arti memimpin bukan menggurui. Banyak Iya, orang tapi kalau dia merasa bahwa dia lebih pintar dari kita, jadi tentu kita kurang relevan rasanya untuk menegurnya gitu, untuk meneruskan teguran kita tadi itu. Seandainya saya lah yang salah misalnya, terus Bapak James langsung bilang sama saya dengan berdua atau empat mata, tadi yang Bapak katakan itu salah misalnya gitu. Lantas saya langsung berkelit, langsung saya bilang karena saya lebih paham semuanya dalam isi Alkitab dan lebih pengalaman menurut saya gitu. Jadi langsung saya enggak benar apa yang kamu katakan itu gitu, kira-kira Pak. Kadang-kadang kita juga perlu itu minta hikmat untuk menegur orang. Begitu. Jangan langsung kita katakan mereka salah, tapi mungkin kita lebih tepat kita katakan mengapa atau alasan apa yang membuat saudara lakukan itu. Izinkan dia dulu mengungkapkan latar belakang atau ideologi berpikirnya. Pasti orang-orang melakukan kesalahan mereka punya alasan, betul tidak? Betul. Pasti ada. Pasti. Dan kita berdoa dan kita tanyakan hal itu. Jangan langsung katakan saudara salah. Kadang-kadang kalau kita katakan salah, dia akan bela diri itu karena dia rasa malu. Iya. Dia sudah tahu segalanya, mana dia mau dengar. Tapi coba kita tanyakan, Pak atau Bu, boleh saya tahu kenapa Ibu lakukan itu? Dia akan mikir. Waktu dia ungkapkan perasaannya, kita belajar jadi empati. Masuk akal kalau dia lakukan itu, karena cara pikirnya seperti ini. Begitu kita tahu latar belakang berpikirnya, kita coba memimpin dia. Masuk di dalam hatinya, perasaannya. Apa yang dia rasakan. Dan itu saya mau katakan, itu butuh banyak doa untuk memahami seperti itu. Kita perlu banyak berdoa. Karena memenangkan hati orang lain itu pekerjaan yang paling sulit. Iya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan memenangkan hati. Teman saya satu kali dia pendeta di Papua. Waktu pulang dari Papua dia katakan begini sama saya. James, kalau kita di Manado, waktu itu kita ada di Manado, dia katakan, kalau kita di Manado, orang buta huruf banyak. Lebih enak memandangkan orang buta huruf daripada orang buta hati. Jadi kalau saya di Papua, sekali saya menangkan hati mereka, semua yang saya katakan, mereka iya. Tidak ada tidak.
Jadi dia katakan pekerjaan memenangkan orang yang buta hati lebih banyak bergumul daripada orang yang buta huruf. Buta huruf. Saya berpikir benar juga dia ungkapkan itu. Karena itu pengalaman dia. Dan itu bukan hanya dia alami di sana, tapi kita juga sering alami dalam hidup kita sehari-hari. Banyak orang ibaratnya buta hati. Sudah mengerti, tapi pura-pura tidak tahu. Nah, hati seperti ini yang kita akan jamah untuk boleh dia kembali. Karena orang kalau sudah buta hati, artinya dia sudah tidak punya perasaan. Dia tidak mau tahu benar atau salah. Dia nggak mau pusing. Dia hanya pikir apa yang dia mau dapat. Itu namanya buta hati. Kalau di dalam Alkitab, orang seperti ini dikatakan orang-orang yang sama seperti raja yang arogan ya. Saya lupa bahasanya di dalam Alkitab. Saya seorang raja yang, kalau bahasa biasanya kita bilang arogan. Jadi sulit untuk menjamah orang-orang seperti ini. Keras mereka. Tapi hanya dengan doa dan kita selami cara berpikir mereka, Tuhan akan membukakan berkat bagi mereka untuk selamatkan mereka. Makanya jangan sering kita juga mau supaya kita yang tegur orang itu. Jangan. Minta petunjuk Tuhan, apakah saya yang Tuhan mau atau ada orang lain yang Tuhan akan kirim. Gitu. Itu yang bisa saya pahami Pak Gibson di dalam. Orangnya itu begini permasalahannya Pak, kan orangnya itu seorang perempuan, kebetulan suaminya sakit dan anaknya juga ada sakit. Jadi dia selama ini istrinya itu melayani di gereja. Jadi pemimpinnya katakan, kamu rasanya nggak layak untuk menjadi pengerja atau untuk melayani di gereja karena suamimu sakit. Terus anakmu juga sakit. Saya rasa itu kata-kata menghakimi menurut saya gitu. Jadi itu diucapkan di podium. Jadi memang sih seorang istri ini tidak ada dia berbicara, tapi dia akhirnya jadi merasa kurang enak lah karena di depan umum di podium diucapkan pemimpin atau pendeta tadi kata-kata itu kepada seseorang seperti yang saya bilang tadi kepada seorang perempuan itu. Jadi kita yang mendengarkannya, waduh, kok gitu kejam kali pendeta itu. Tapi belum ada yang berani untuk mengungkapkan kepada pendeta tetap menegur seperti empat mata seperti yang Bapak Pendeta katakan tadi. Mungkin harus berdoakah seluruhnya ini atau gimana gitu. Tapi kasihan lihat ibu itu gitu loh Pak. Iya. Boleh berdoa. Jadi kalau kita melihat perilaku seorang pendeta seperti itu, orang bapak rohani ya. Iya, betul. Kita berdoa lebih dahulu dan minta hikmat Tuhan untuk beritahukan hal itu. Bagaimana caranya? Saya punya pengalaman. Ada seorang pendeta malas untuk mendoakan umat-umat. Dalam bahasanya perlawatan ya. Adakan melawat, kunjungi umat, doakan mereka di rumah. Orang ini malas sekali. Jadi saya berpikir ini pendeta hanya pendeta hari jam ibadah dan hari ulang tahun. Itu pikiran saya waktu itu. Dan umat gerah dengan pendeta seperti ini. Mereka curhat sama saya, bagaimana saya mau tegur dia senior saya kan. Sudah tahu apa yang saya buat. Saya tidak bisa tegur dia secara langsung. Tapi saya ungkapkan di dalam doa di depan dia. Waktu kami berdoa, selama 10 malam, dia selalu hadir. Dan ketepatan umat selalu tunjuk saya yang harus berdoa. Dan saya mulai berdoa. Tuhan, tolong pendeta kami ini. Supaya dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap umat-umat. Doa saya seperti itu. Bisa juga itu. Dia boleh mengayomi umatmu.
dengan kerendahan hati. Dan dia katakan, amin. Amin. Dia respon doa saya. Dia tidak tahu saya sementara doakan dia memang. Saudara, selesai itu, dia jadi rajin melawat umat. Saya tidak tegur dia secara langsung, tapi saya ungkapkan itu dalam doa di depan dia. Jadi itu cara yang saya lakukan, karena itu hikmat yang Tuhan kasih sama saya untuk menegur seorang yang saya pikir nggak mungkin saya bisa tegur orang ini. Iya, ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Luar biasa. Iya. Tapi ada cara yang lain mungkin kalau Tuhan kasih hikmat pada Pak Simbolon ya, untuk menegur pendeta seperti itu. Mungkin ada juga pengalaman saya begini, saudara. Seorang pendeta ini, dia suka main catur. Saya tahu catur itu adalah satu permainan yang dikutuk surga. Karena mengapa? Di sana permainan itu menyita waktu terlalu banyak. Dan saya tahu itu. Tuhan tidak senang untuk sesuatu yang menyita waktu, yang sebenarnya hanya duduk-duduk saja dan berpikir ganti kita merenungkan firman, tapi hanya duduk-duduk seperti itu. Nah, saya pikir bagaimana saya mau tegur pendeta ini. Dan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan kasih hikmat lagi. Dia datang di rumah saya untuk berdoa. Saya bilang, pendeta, saya mau bilang sesuatu, tapi janji ya. Jangan marah ya. Oh, ada apa James? Kenapa? Janji dulu. Oh iya, saya janji, tidak marah. Saya bilang, kita berdoa dulu ya. Saya berdoa dengan dia. Saya bilang dalam doa, Tuhan, saya mau menegur pendeta, ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya kasih tahu dalam doa. Selesai itu, saudara, apa yang selesai kita doa, dia penasaran kan? Saya bilang, pendeta sebagai seorang pendeta tidak boleh main catur di depan jemaat. Itu menjadi batu sandungan. Dia nggak boleh marah karena saya sudah doakan dan dia sudah berjanji. Begitu dia pulang, khotbah dia di hari ibadah kita, dia bilang dari mimbar, selama sekian tahun saya menjadi seorang pendeta, baru kali ini saya dilawat oleh jemaat saya. Jadi, minta hikmat sama Tuhan untuk menegur orang-orang seperti ini. Tuhan akan bukakan pikiran kita, tidak usah takut. Jangan pakai akal kita ya. Tapi Tuhan akan bukakan. Malah kita harus minta bagaimana cara. Dan ini yang saya alami, banyak hal yang sebenarnya banyak pengalamannya, tapi untuk masalah pendeta itu dulu saya saksikan. Saudara juga kalau kurang senang dengan saya, tegur saya, tidak apa-apa. Kita open-minded. Ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Semoga dapat diberkati dengan itu. Amin. Amin. Ya, baik, saya lihat ini waktu kita sudah tidak memungkinkan. Oh ya, Om Anoni bagaimana? Yang terakhir ini Om Anoni ya. Ini dan kita akan segera tutup. Ya, pengalaman pribadi Pendeta James. Silakan. Ya, tentang menegur dan menegur ini terhadap suami saya sendiri. Kan ada riwayat darah tinggi sama riwayat jantung suami. Jadi suatu saat ipar saya ngasih tahu ke saya, Noni, suamimu masih merokok. Loh masa? Saya lihat sendiri di telepon. Jadi saat pulang, saya mungkin agak kurang ramah ya, seperti pendeta bilang, kalau menegur orang harus lembut-lembut. Jadi saya langsung bilang, Pak, masih merokok kah? Kan sudah dilarang dokter, enggak boleh. Ngapain lagi merokok? Enggak merokok. Siapa yang bilang katanya? Terus saya sampaikan. Terus akhirnya kelahi sama kakaknya. Oh kamu gini-gini, ngapain sampaikan? Ya sudah. Suatu saat saya lihat sendiri pendeta. Ayo merokok di pojok gitu kan. Gue bilang, Pak, kita berdoa yuk. Gue bilang gitu. Sudah ada perubahan dari diri saya untuk menegur. Pak, kita berdoa yuk. Ngapain berdoa? Aku tadi melihat kamu merokok, enggak boleh lagi ya. Ayo kita berdoa. Tapi kamu yang pimpin. Ayo sudah. Nah, dengan cara begitu kelihatannya penyampaian yang lembut dan baik, dia menerima pendeta itu aja sih. Jadi dari penyampaian kita yang baik, lembut, mengarahkan ke hatinya untuk, oh iya saya salah ya, dan mau mengakui. Terima kasih pendeta.
Terima kasih Om Anoni. Ini bagus juga pengalamannya. Kita boleh tiru, kita boleh petik dari pengalaman-pengalaman ini. Terima kasih Om Anoni untuk tambahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan segera tutup ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa. Ada yang ingin doakan khusus malam hari ini?